Iya, Hari gini belum bisa bahasa Arab, kemana aja? Hari gini Begitu. mau dibilang anak gaul nggak ngomong Arab, Itu masalah. lu anak zaman dulu kali, gitu kan? Dokter Andi, tadi udah dijelasin macam-macam tentang bagaimana ini silsilah al-lisan menjelaskan dan menerangkan bagi cara-cara di dalam pembelajaran bahasa Arab dengan mudah, gampang dan yang lain-lainnya. Usaha-usaha untuk menguasai bahasa Arab ya secara mandiri. Bagaimana cara-caranya? Usaha-usaha. Jawab pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Enggak dong, bahasa. Bahasa Indonesia, ya? ini berat ini. Kesian nanti editor nih nanti kelabakan. Ya. Baik, jadi gini Beb. Nah ini tadi yang Anda bilang Beb. Iya. Waktu kita belajar sama guru terkait dengan belajar bahasa Arab ini banyak nggak puas, ya kan? Kita ingin cari bagaimana supaya kita bisa cepat menguasai bahasa Arab, gitu kan? Dulu zaman kita belajar dulu sebelum ada silsilah kan ya, kita terpaksa pontang-panting cari koran, cari media, lalu kita kumpulkan sendiri, kita coba hampir aneh itu membeli semua buku-buku pelajaran bahasa Arab yang diperuntukkan khusus untuk non Arab. Ya, nggak usah sebut merek lah. Nanti dikira kita ngapain gitu ya, nggak usah sebut merek, tapi banyak itu sudah aneh alamin dalam belajar itu. Nah, tetapi ketika kita tuntas membaca buku-buku tapi tersebut, tentunya antum berangkat dari situ juga. dari situ juga ya. Ketika kita tuntas membaca buku itu, ya kita masih butuh waktu yang lama untuk sampai bisa pada keterampilan ngomong, komunikasi dengan lancar dalam bahasa Arab. Nah, di belakangan ini ketika kita gaul sama Habib Alwi nih, nggak tahu nih salah gaul atau bener gaul ya, Beb, pergaulan yang baik berarti. Pergaulan yang baik nih. Ditawarkan buku ini, setelah aneh baca, wah ini nampaknya ini akan sangat memberikan kemudahan bagi mereka yang pengen seperti aneh zaman dulu nih. Dulu kita butuh waktu yang panjang tuh, berapa tahun, mungkin lebih dari 10 tahun kita belajar bahasa. Tapi dengan ketemu ini nih, aneh pikir tujuan keagamaan seperti dikatakan Dr. Faris tadi bisa kena. Ya, tujuan ingin komunikasi memang dengan dengan singkat, padat, jelas itu mudah dicapai. Jadi dulu kita belajar mandirinya harus mengumpulin banyak buku. Sekarang mungkin cukup dengan baca silsilah al-lisan al-um itu kita bisa sabet semua yang kita inginkan dengan belajar bahasa Arab itu. Jadi ini jawabannya ya setelah perjuangan yang begitu lama. Begitu lama. Ini titik terakhirnya sampai di sini begitu. Ya, artinya endingnya sementara sampai di sini. Sementara. Ada perkembangan yang lebih baik lagi kan, siapa tahu dengan kedip aja tahu bisa bahasa Arab kan gitu kan. Kalau sekarang masih belajar 150 jam, Beb. Iya. Siapa tahu nanti ada metode baru, kedip gitu doang, bisa bahasa Arab itu. Nah, makanya kita tanya langsung juga nih sama Habib Alwi. Bisa nggak Beb ceritakan sedikit tentang Arlik tuh dan silsilah al-lisan? Terus siapa tokohnya, terus kapan muncul silsilah al-lisan ini, di mana, mengapa, atau bagaimana programnya, dan antum mungkin bisa cerita awalnya. Nah sedikit banyaknya juga tahu juga kan kita CS nih teman dulu sebenarnya yang mau bikin bahasa Arab kita sama teman-teman. Subhanallah panggilannya untuk Habib Alwi kesabet ke Singapura, ke Tikung gitu ini. Gitu. Artinya kita juga punya cerita seperti anak waktu itu mau mendirikan lembaga bahasa Arab, Dr. Andi, Syekh Faris, Ana sama Habib Hamid sama Habib Syafiq. Di waktu yang sama Habib Alwi kita udah cek tempat apa segala macam. Tiba-tiba beliau dapat telepon gitu, ada panggilan ke Singapura, sampai di sana program bahasa Arab minggir katanya, gue mau bikin katanya. Bukan di tikungan. Iya, karena kita lihat program yang jelas ya fadhal. Yang penting kan kita memang tujuan kita bukan urusan untuk murni bisnis, tapi kita memang ada usaha, pengen ada usaha di Indonesia ini bagaimana sih melimpahkan pembelajaran bahasa Arab kepada umat atau kepada masyarakat Indonesia agar mereka lebih paham, karena di pikiran mereka pembelajaran bahasa Arab ini pembelajaran bahasa yang sangat rumit. Orang udah takut duluan dengan nahunya, dengan sarafnya, dengan kosakatanya, dengan mufradat. Wah, orang udah dah nggak mau duluan. Yang ditakutin mungkin kalau pelajaran bahasa Indonesia dalam lembaga pendidikan Indonesia matematika
kalau di dalam pendidikan bahasanya ya salah satunya bahasa Arab yang ditakutin. Orang banyak di pesantren-pesantren, di madrasah-madrasah, salah satu materi pelajaran yang itu adalah matematika yang ditakutin, faraid atau kalau pesantren faraid ganti matematika, pembelajaran bahasa Arab, nahwu sorof dan yang lainnya. Betul. Nah, makanya kita mau tanya. Tahu bahasa Arab di pikiran mereka ini pasti nahwu sorof, gitu kan. Udah nahwu sorof isinya cuma ngapal melulu. Nah, sedangkan kalau menurut yang diceritakan barusan kan tadi nahwu sorof ini nggak ada, maksud bukan nggak ada tapi dibungkus dengan rapi seakan-akan nggak ada nahwu sorof ini. Di sini ente bisa mendengarkan kata-katanya dengan bahasa, terus tulisannya juga diajarin, terus artinya juga ente tahu sendiri tanpa diartikan. Itu kan yang tadi Syekh Faris sampaikan seperti itu. Namanya juga silsilah al-lisan al-um, bahasa ibu. Dulu kan kita kalau belajar bahasa nggak ada tuh ibu ngajarin ini subjek, ini predikat. Saya pergi ke pasar, saya subjek, pergi predikat ke pasar, nggak ada. Mereka belajarnya nggak perlu pakai sorof, nggak ada asa yuh nggak ada itu papa sesusu nggak ada. Tapi diajarkanlah secara lasuuri itu secara tanpa mengalir ya seperti anak kecil. Seperti bayi lah, gimana kalau dia mau makan, dia mau minum dengan cukup dengan tangisan si ibu tahu dan si ibu juga bisa menyampaikan bahasanya dengan si anak. Itulah memang yang dimaksud dengan ini kayak anak kecil belajar bahasa ibunya. Gimana begitu? Cerita tentang Arlik ini kalau dari sisi sebuah yayasan itu baru di Indonesia, baru. Bahkan tadi Habib Muhammad bin Tahir cerita tentang usaha beliau dan kita bareng-bareng dengan teman-teman ingin membuat sebuah lembaga bahasa yang menjadi solusi sebenarnya juga. Itu di tahun 2019-an. Sebelum corona tuh ya? Sebelum corona. Alhamdulillah terakhir Habib di Umar tahun datang, itu juga, waktu itu Habib Umar datang. Terakhir di tahun itu juga datang penawaran ini sekaligus penunjukan gitu untuk ini coba disebarkan di Indonesia, sosialisasikan di Indonesia. Waktu itu di Singapura ya, karena memang ini juga menjadi yang memang kita pikirkan, akhirnya kita ambillah semangat ini kita bawa ke Indonesia. Yayasan kita baru muncul itu di 2020 ya. Pun setelah muncul yayasan kita tidur bersama karena ada jaihah ada penyakit corona, pandemi. Tidur 2 tahun. Kita baru munculkan ini dengan kemunculan yang masif itu di tahun kemarin 2021 bulan Oktober. Artinya baru aja, belum sampai 1 tahun kita. Makanya waktu Habib Muhammad bin Tahir nanya kepada Syekh Faris, sudah berapa lama menggunakan ini? Ya baru, memang ini semua baru. Namun yang baru ini memang sebenarnya tidak baru, karena kemunculan serial Al-Lisan ini mulai muncul itu di 2005. Di 2005 mulai muncul. Siapa yang menggagas? Yang menggagas ini, mungkin kalau boleh, yang menggagas ini adalah tim bahasa, ya ini dia, silsilah Al-Lisan, ini logo mereka. Logo kita di pusat sana, ya. Yang mana anak-anak muda sebenarnya. Yang mereka ini ketika berkumpul minimal mereka punya pengalaman itu 10 tahun mengajar dengan serial-serial yang lain. 10 tahun mereka punya khibrah. Mereka berkumpul ingin menyelesaikan problematika dan memberikan menu yang baik untuk pembelajar bahasa Arab. Mereka mulai berpikir, mereka uji, mereka apa semua. 2005 setelah diujikan terhadap 400 koresponden, muncullah serial Al-Lisan ini. Bisa dibilang terlambat masuk ke Indonesia? Bisa, cuman nggak ada sesuatu yang terlambat kalau kita ingin memulainya. Insya Allah walaupun mulainya ini baru, tapi insya Allah bakal cepat. Nah, mulailah dari tahun kemarin itu kita uji cobakan. Subhanallah, seperti yang Dr. Andi bilang, ini bisa jadi, Dr. Faris tadi bilang, ini bisa jadi guru, bisa jadi murid juga, dan bagaimana kemudahan yang ada. Kalau boleh cerita pengalaman dari kita ini punya beberapa metode. Kita punya kursus online. Kursus online. Ini kita buat juga sebagai
penguji coba terhadap serial ini apakah benar-benar mudah dan benar-benar bisa masuk ke orang-orang Indonesia. Mungkin kalau boleh cerita sedikit, pertama, serial ini kita di kursus online itu murid 20 orang dengan latar belakang berbeda, usia berbeda, pekerjaan berbeda. Ya, terkadang usianya tuh jauh banget, ada yang 16 tahun, ada yang 50 tahun. Yang seharusnya kalau belajar hal lain ini harus beda-beda masuknya. Tapi dengan silsilah tulisan ini, sekali jalan gurunya semua bisa mampu. Semua bisa menangkap dengan baik, guru nggak perlu mengulang-ulang pelajaran. Setiap satu level, ini level pertama, ya, kitab Tamhidi, ada juga kitab Mubtadi, dan lalu kitab Mutawasid dan Mutaqaddim. Setiap level hanya distandarkan 150 jam saja. Kebayang nggak kita? Ya walaupun banyak yang menjanjikan, tadi Dr. Andi bilang kedip bisa bahasa Arab, banyak yang menjanjikan itu di masa sekarang. Ya cuman alhamdulillah dengan apa yang kita usung, 150 jam ini contoh di level pertama. Setelah selesai level pertama ini, siswa ya, dia akan mampu berbicara langsung dengan baik. Pastinya dengan standar level pertama, level pemula. Bisa bicara dengan orang Arab, dengan native speaker langsung. Kita mungkin biasa kalau nguji itu ya Indonesia dengan Indonesia. Enggak, kita uji dengan orang Arab. Yaitu pengalaman juga nanti bisa ditanya dengan Dr. Faris. Bagaimana ketika beliau kita masukkan di grup, ya waktu Zoom, di akhir marhalah Tamhidi, beliau bicara langsung dengan teman-teman peserta. Ada lagi yang lebih unik. Kalau boleh cerita ya, ada satu ibu rumah tangga. Dia baru belajar level pertama, 150 jam. Ya, dan alhamdulillah kita ini didukung oleh pakar-pakar bahasa Arab. Dr. Andi juga mendukung dengan baik. Teman-teman dari IMLA juga, sampai Pak Tulus ketua IMLA dan lain-lainnya. Di antara pengajar ada satu ustazah Rita di Bukit Tinggi. Kita bukakan kursus di Arabic Fun and Easy. Ada satu murid beliau ini ibu rumah tangga, baru belajar 150 jam kitab pertama. Selesai kitab pertama, Ustazah Rita bilang sama anak, ini ibu rumah tangga ini boleh loh dibuatkan kursus. Artinya biarkan dia mengajar. Ini nggak punya latar belakang nahwu, wala sharaf, wala bahasa Arab, wala apapun juga. Anak sampai bilang, ini kalau pakai nama kita, nanti kalau dia gagal jelek di kita. Awal ini ya blueprint kita jelek. Ya, jadi berantakan. Sampai Ustazah Rita bilang, saya yang nanggung. Saya yang jadi penanggung jawab atas ibu rumah tangga ini karena dia bisa. Akhirnya saya bilang tunggu dulu. Biarkan belajar level Mubtadi. Dia belajar level kedua ini. Baru selesai satu buku, artinya setengah jalan, 75 jam, 150 tambah 75 jam. Artinya 225 jam. Ya, segitu. Akhirnya dibukalah kursus untuk dia. Apa yang terjadi? Sekarang dia punya murid 20 orang. Dan muridnya itu bisa menangkap bahasa dengan baik, ya. Lahjah Arabiah juga mulai dengan baik ditangkap oleh murid-muridnya. Dia si ibu rumah tangga ini kalau kita putarkan contoh video buatan dia, kalau Anda diam, Anda putar ya. Ini orang yang dengar pasti bilang, ini kayaknya orang Arab lagi baca berita. Kenapa? Padahal dia nggak tahu apa-apa. Tapi dengan silsilah tulisan ini bisa merubah dia untuk bicara dengan baik. Ya, Anda nggak bilang ini langsung wah bisa bicara, enggak, bisa bicara sesuai dengan marhalah dia. Tapi bicara dengan baik, dengan lahjah Arabiah yang baik yang dia tangkap dari silsilah ini. Nah, ini mungkin hal yang menarik. Dan kita juga selain ada kursus, kita ini untuk menyebarkan silsilah tulisan ini, kita bekerja sama dengan seluruh lembaga, apapun lembaganya, tanpa melihat latar belakang lembaga tersebut. Yang penting, mereka ingin agar mampu berbahasa Arab, mereka silahkan untuk bekerja sama. Kalau ditanya siapa di balik layar ini yang tertulis ada 4 orang. Ini dakatirah, 2 dari mereka datang pernah ke sini, Dr. Muhammad Abes dan juga Dr. Amir As-Subai. Ya, mereka kumpul di Uni Emirat sana. Di belakang ini juga ada pakar-pakar bahasa Arab seperti
Profesor Dr. Ibrahim Al-Harithi juga seorang tokoh besar bahasa Arab yang juga mendukung pembuatan daripada serial ini. Nah, mereka inilah yang memang berangkat dari niatan yang sama, bukan sebatas ingin bisnis, tapi memang kesedihan yang mereka lihat orang belajar bahasa Arab begitu lama, ya. Tapi setelah selesai, gitu bahasa mereka, kita ajak ke restoran, suruh pesan makanan nggak bisa. Padahal cuma pesan makanan di restoran, nggak mampu. Padahal belajar bahasa Arab begitu panjang. Nah, untuk inilah dari tujuan yang baik mereka tersebut, alhamdulillah penerimaan juga sebelum setahun ini, alhamdulillah pencapaian yang kita rasakan. Bagaimana iqbal dari muassasat di Indonesia begitu kuat sekali. Artinya apa? Benar kata Dr. Faris tadi bilang bahwa orang Indonesia tuh semangat belajar, ya, tapi juga takut dalam belajar. Iya. Ketika ketemu ini semangatnya melebihi dari rasa takutnya, sehingga mereka benar-benar mencicipi kalimat yang kita usung, bahasa Arab itu mudah dan keren. Masya Allah. Ini apa namanya? Memang benar apa yang Singkat, dikatakan Habib tadi, padat Habib. banget ya. Betul. Memang pengalaman yang Anda lihat di lapangan, banyak mereka-mereka yang belajar bahasa Arab itu masalahnya ada pada nutq. Jadi memang salah satu kelebihan dari silsilah ini adalah bagaimana membuat kita berani untuk ngomong seperti orang Arab. Karena selama ini ya terus terang kita belajar dengan metode-metode yang lain itu aspek nutq itu kurang terbina, kurang terdidik, sehingga kita ngomong Arab mungkin lancar, tapi logatnya logat Jawa gitu. Uridu ma'an haron gitu kan. Iya, artinya apa ya, nagamnya juga apa sangat Jawa banget gitu. Itu yang membuat kemudian banyak orang yang menguasai bahasa Arab, mungkin dia kalau disuruh kosakatanya banyak, tapi pas suruh diskusi ngomong sama orang Arab banyak nggak paham. Kenapa? Oh ya tadi itu intonasinya, cara ngomongnya masih dengan cara artinya bisa dikatakan terjamin lah kapan orang belajar atau mempelajari silsilah lisan ini, orang bisa berubah secara lahjahnya dan juga secara apa namanya harfiahnya mereka, dan juga secara kosakatanya akan. Karena memang kan dia di samping buku ini juga dibarengin dengan piranti pembelajaran yang lain berupa web, berupa CD, suara, yang itu kemudian bisa membuat kita belajar mandiri tadi. Di samping belajar dengan guru, kita juga bisa belajar mandiri sebenarnya ini. Buku ini adalah metode termudah untuk belajar mandiri bahasa Arab. Nah, juga perlu diingat, apa namanya, bahasa ini unik. Nggak bisa belajar seperti yang lain. Sebenarnya yang lain juga begitu, bahwa semua yang kita pelajari itu kita harus ada mumarasah, latihan yang kuat, gitu. Ya pengalamannya, anak ini korban bahasa sebenarnya, Dr. Andi. Dulu waktu kuliah, waktu dari SMA sampai kuliah, anak aktif berbahasa Inggris, sangat aktif sekali, begitu. Ya kita kursus lah di kursus bahasa Inggris sampai selesai semua. Habis-habisan kayaknya. Habis-habisan. Aktif habis-habisan bener-beneran. Totalitas. Ya. Akhirnya setelah kuliah nggak ketemu lagi teman-teman yang komunitas berbahasa Inggris. Terus akhirnya berangkat kita belajar di Hadramaut, alhamdulillah sempat ke sana. Begitu, nggak digunain lagi. Gitu, jalan bareng Habib Muhammad bin Thahir kita ke Singapura bareng-bareng. Ya, sekarang. Mau nawar nih. Bingung. Ketika mau nawar, ingat bahasa Inggris, keluarnya bahasa Arab. mau bilang homat jadi kam ya. Jadi memang karena nggak dibiasakan. Jadi kalau boleh pesan sama orang-orang yang ingin belajar bahasa Arab, sukai dulu bahasa ini, karena terus terang buku ini akan mendongkrak kita semua ke arah yang kita mungkin nggak terfikirkan, kita bisa sampai ke arah itu. Insya Allah. Kemarin terakhir juga 2 minggu yang lalu Habib, ana waktu ngisi di daerah Kapuk, nggak taunya ada salah seorang teman kita, salah satu jasa duat Ustadz, ngomong, Beb, gimana silsilah anak kemarin masuk programnya itu, gampang banget Beb, apa artinya diceritakin. Memang udah masukin ke pondok pesantren kayak Oman apa segala macam, ada bilang gitu kan. Ya udah insyaallah kita coba Beb. Artinya apa, antusias dan anak tanya gimana? Iya, berhasil. Dan itu segitunya anak belajar pakai online dibilang. Dia masuk di dalam program online Zoom. Apalagi kalau bisa ada kelas, wah lebih keren lagi. Memang ente apa namanya, aplikasikan deh di dalam santri-santri itu, walaupun dengan keterbatasan yang ada, minimal nanti ngajar dengan gaya-gaya seperti itu. Anak bilang, "Oh iya Beb, kita mau coba," dia bilang gitu. Artinya
antusias orang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Kalau ana lihat dari luar gitu. Alhamdulillah, Tapi mudah-mudahan. insya Allah ini jadi solusi yang terbaik untuk pembelajaran bahasa Arab. Untuk sebagai penutup, Habib Alwi, Dr. Andi, sama Syekh Faris, kira-kira siapa yang bisa menyampaikan sebagai penutup di dalam motivasi kita dan yang lainnya, para pendengar podcast Majlis Hikmah Alawiyah atau Mahya, sebagai penutup atau motivasi di dalam pembelajaran bahasa Arab lewat silsilah hadis. Dari Dr. Faris, dari Boleh. Dr. Andi. Gimana kita serahkan? لا أدري ماذا قال. تشجيع للمستمعين تشجيع. من أجل تعلم اللغة العربية الناجح. عن طريق سلسلة لسان أو بشكل عام؟ نعم بشكل عام. بالطريقة لسلسلة اللسان أو بشكل عام؟ أعيد السؤال بالعربية. نعم. أعيد السؤال بالعربية. يعني في الاختتام نعم. ممكن تعطينا الكلمة تشجيعا لإخواننا السامعين في بودكاست مجلس حكمة العلوية للتعليم اللغة العربية. نعم. بسم الله. طبعا العلوم في هذه الدنيا كثيرة ومتنوعة، ما بين علوم إنسانية وعلوم طبية وعلوم هندسية، وكلها مطلوبة. لكن الله عز وجل سيسألنا بالدرجة الأولى عن تعلم العلوم الشرعية. أنا وأنت وهو وهي وهم وكلنا مسؤولون عن ماذا عملنا في ديننا، وكيف نتقن العلوم الشرعية إذا لم تكن العربية من أهم هذه العلوم التي نتعلمها. كثير من العلماء يقولون أن علوم العربية هي تعتبر بعد علوم القرآن مباشرة. كيف ستكون فقيها إن لم تكن لغويا؟ كيف ستكون يعني محدثا إن لم تكن لغويا؟ كيف ستفهم هذه الأمور كلها إن لم تكن لغويا؟ هذا من ناحية دينية. من ناحية يعني واقعية، أصبحت اللغة العربية من إحدى اللغات الست الكبرى في العالم، التي هي معتمدة في كل المنظمات العالمية، ابتداء بمنظمة الأمم المتحدة إلى غيرها من جميع المنظمات. فأصبحت لغة معتبرة، وهي معتبرة في الأساس، ولكن هؤلاء هم يحاربون ديننا الإسلامي عن طريق اللغة. قالوا قديما لا حضارة لا أمة بدون حضارة، ولا حضارة بدون لغة. إذا لا توجد حضارة، إذا لا توجد لغة لا توجد حضارة، إذا لا توجد حضارة لا توجد أمة. ولذلك هم يريدون أن يمحوا آثارنا بمحاربة لغتنا، ونحن كمسلمين ينبغي لنا أن نجعل هذه اللغة نصب أعيننا، قراءة وتعليما وتعلما وتدريسا وتأليفا وتصنيفا وتسهيلا وتحبيبا وترغيبا للناس حتى يتعلمونها. ولذلك حري بنا أن نبدأ في تعلم اللغة العربية من الآن قبل غد. الآن نحن ربما يعني لدينا فراغ، غدا لا يوجد فراغ. الآن نحن الحمد لله نمتلك الصحة، غدا ربما لا نمتلك الصحة. لذلك ينبغي لنا جميعا أن نبدأ في تعلم اللغة العربية، وبدايتها كما تعرفون من الأصوات ثم الكلمات ثم الجمل، وهذا لا يخفى على أحد. وهذه من ناحية دينية ومن ناحية واقعية. من ناحية نفسية، من يتقن اللغة العربية هو يشعر أن نفسه ترتقي. لماذا؟ لأنها مرتبطة بأهم الكتب وهو القرآن الكريم. قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. هكذا فرفعة القرآن يعني كل ما يتعلق بالقرآن يرتفع به، واللغة هي من أهم متعلقات القرآن الكريم. فإذا أردنا الرفعة في الدنيا وفي الآخرة ينبغي لنا أن نتعلم هذه اللغة، طبعا إلى غيرها من الآثار التي تحثنا على تعلم اللغة. هكذا يعني هيا نتعلم اللغة العربية من الآن قبل غدا. نعم. ما شاء الله. نعجل في تعلم اللغة. Alhamdulillah. Dr. Andi sebagai penutup. Singkat aja. Kalimat tarhib. Ya, Hari gini tarhib. belum bisa bahasa Arab, kemana aja? Hari gini Begitu. mau dibilang anak gaul nggak ngomong Arab, lu anak zaman dulu kali, gitu kan? Kenapa begitu?
Sekarang coba kita lihat klub-klub besar Eropa, siapa bosnya yang punya? Orang-orang Arab, kan gitu ya. Banyak sekali sekarang investasi Arab itu berada seluruh dunia ini. Nah, kalau kita sebagai umat Islam gagal untuk mengakses bahasa Arab, kita mungkin akan lebih ketinggalan dibandingkan bahkan orang sekarang Arab nama zaman jalan dulu. aja di Indonesia udah ada Jadi apa sekarang jembatan layang apa tuh Syekh Muhammad atau jadi siapa tuh? orang Arab udah. jadi orang yang pintar bahasa Arab sudah mulai tuntutan, udah mulai menjadi keharusan bagi kita kalau kita ingin memang mampu menyaingi peradaban Eropa yang selama ini sudah berkembang dan yang sekarang ini sudah dimotori oleh peradaban bangsa-bangsa Arab yang sudah mulai maju. Bagaimana Saudi, bagaimana Mesir, bagaimana Qatar, bagaimana Uni Emirat, semuanya sudah mulai berlomba-lomba untuk menunjukkan gigi peradaban mereka. Nah, kita nggak boleh ketinggalan, Bib. Yuk kita ikut belajar bahasa Arab. Mudah-mudahan kita bisa menjadi salah satu apa yang dikatakan Dr. Faris tadi, salah satu pejuang peradaban dunia yang akan memberikan kemaslahatan bagi umat manusia secara keseluruhan. Itu aja. Masya Allah, syukran. Habib Alwi, moto bahasa Arab, moto lisanul ulum atau arlik. Masya Allah. Motonya apa biasa? Ya, sebelum moto itu, Oke. ya, kita ini di Arlek siap untuk membantu sekuat-kuatnya. Artinya untuk masyarakat, untuk negeri yang tercinta ini Indonesia, kita siapkan waktu 28 jam per hari. Bukan Udah lebih lagi. Ya, untuk membantu proses sosialisasi bahasa Arab untuk menjadi hal yang terbaik di negeri ini, begitu. Dan perlu diingat, sebagaimana moto yang kita biasa usulkan bahwa bahasa Arab itu mudah dan keren. Masih begini, mudah dan keren. Ulang lagi ya, bahasa Arab mudah dan keren. Masya ما Allah. معنى mudah dan keren? Mudah. Yani sahla. Sahla wa raya. mudah سهلة Raya. Keren. كرين راية Ya. mudah dan keren. keren. ولماذا هذا؟ ما علاقة هذه بكرين؟ Jadi mumtaz. Dilalah ala keren. كرين الابتسامة. Ayo. هكذا. Baik pemirsa podcast Majelis Hikmah Alawiyah dimanapun Anda berada, pada akhirnya kita tutup acara podcast hari ini dengan mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber yang telah menyampaikan pemikirannya dan telah mengisi daripada acara kita. Jazakumullah khairul jazak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada beliau-beliau dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini, billahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.